Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya, kelihatannya ini sudah ada dari kelas 8I, ada yang dari kelas 8H, ada yang kelas 9H. Sambil menunggu temannya yang lain, mungkin bisa menginfokan ke temannya di grup WA bahwa kegiatan akan segera dimulai. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustadz. Oke, baik. Kita langsung saja sambil menunggu temannya yang lain. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi kenikmatan, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang luas. Amin. Amin. Sebelum kita mulai sesi saat ini, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah dengan harapan agar semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman, bolehkah menyalakan kamera sebentar? Ustadz pengen menyapa. Coba kalau suara Ustadz bisa didengar, yang merasa dari kelas 8H, silakan unjuk jari. Yang dari 8H. Yang dari 8H, silakan unjuk jari. Oke, masih ada. Oke, sekarang silakan dari 9H. Silakan unjuk jari.
Mbak Farah ini dulu panggilannya siapa ya? Farah. Para mana? Farah Bila siapa itu? Farah panggilannya. Farah. Ya. Oh. Oke, baik. Anak-anak yang kelas 9 mungkin sudah kenal dengan Ustadz Udin. Bagi yang kelas 8, izinkan Ustadz perkenalkan diri. Nama saya M. Safiuddin. Saya adalah guru BK yang bertugas untuk membantu kalian selama proses pembelajaran akademik kelas 8H maupun 9H. Bisa jadi nanti saat kalian kelas 9, bagi yang kelas 8 ini, bisa jadi tetap sama guru BK-nya saya, tapi bisa jadi juga berbeda. Oke, mungkin silahkan ini Sri Wulandari. Bagaimana kabarnya Mbak Sri Wulandari? Diaktifkan dulu nak mikrofonnya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Mbak Sekar Galuh. Alhamdulillah baik Ustaz. Baik. Oke, sekarang Mbak Farah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Farahnya ada 2 ini. Amirah Zaneta. Alhamdulillah baik Ustaz. Baik. Ini Mas Bintang. Alhamdulillah baik Ustadz. Baik. Oke, Mbak Miftahul Jannah. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Mas Kevin Maulana. Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Terus Mbak Fadin. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Suaranya mirip mamanya ya. Terus ini Mbak Nabila. Nabila Turahmah. Mbak Nabila Turahmah. Siapa ini ya? Mas G. Namanya itu ada G saja itu. Nah, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus Mbak Laura. Halo? Mbak Laura. Oke, kita lanjutkan Mbak Anissa. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Anissa. Kemana ini Mbak Anissa? Kita lanjut Mbak Revalina. Di unmute dulu. Ya, gimana Mbak Revalina? Mbak Nadia. Alhamdulillah baik Ustaz.
Alhamdulillah. Mas Alif? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik. Ini Mas apa Mbak ya? Aluf, Hilman, Hilmah? Baik Ustadz. Oh, Mbak. Ini Rai Rizky? Oke, baiklah. Anak-anak, saya senang sekali pagi ini bisa bertatap maya dengan kalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat barokah pada kita semua. Langsung saja ya, setelah perkenalan dari Ustadz Udin tadi, saya akan mengenalkan tentang BK di Matsada. Sejak tahun 2019, pembelajaran atau bimbingan yang dilakukan oleh siswa-siswi sudah dilaksanakan melalui daring. Sehingga tim BK juga mengorientasikan pembelajarannya melalui online. Anak-anak nanti dapat mempelajarinya mandiri. Ya, di sana nanti sudah tersedia semuanya. Nah, karena sudah tersedia, anak-anak kami harapkan dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi, atau mencari bebas ya literatur-literatur yang ingin kalian temukan melalui weblog yang disediakan. Oke, Ustadz Udin izin share screen. Silahkan anak-anak melihat bagaimana sih weblognya BK. Oke, baik anak-anak. Saya berdoa agar kalian suatu saat nanti sebagai tim penghafal Al-Quran senantiasa menjadi wasilah bagi diri kalian sendiri dan tentunya bagi kedua orang tua, bahkan masyarakat di sekitarnya, agar kalian senantiasa memberikan cahaya Al-Quran kepada mereka semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di sini Ustadz, layarnya sudah nampak ya? Ya Ustadz. Oke, baik. Ini Ustadz tampilkan bagaimana cara kita untuk mengakses web yang dimiliki oleh tim BK Matsada. Setelah kalian masuk ke browser, boleh Mozilla, boleh Chrome, boleh Google, boleh Opera, apalagi ya, masih banyak lagi browser. Kalian ketik dalam Google, ketik BIK spasi penuh, ya. Saya boleh huruf besar, boleh huruf kecil. BIK spasi penuh. Ya, sekali lagi BIK spasi penuh. Kemudian klik go atau enter. Nah, setelah muncul beberapa pilihan, anak-anak silahkan pilih yang pertama kali ini. Ya, ini ada BIK penuh kebahagiaan dan kedamaian. Silahkan kalian klik. Nah, inilah tampilan website dari tim BK Matsada. Anak-anak nanti diperkenankan untuk mengeksploitasi. Nah, mengeksploitasi itu anggaplah meledakkan
kreativitas keingintahuan kalian dan mengeksplorasi. Kalian boleh mengeksplor, ya, mencari-cari, menggali-gali apa saja informasi yang ada di weblog ini. Oke, pertama kali yang paling mudah adalah, oh ya, ini contohnya ini ya, Bundaku Super Inspiratif. Di sini anak-anak, ini bukan karangannya Ustadz Udin, ini adalah karangan teman kalian. Ustadz, saya pengen dong tulisan saya juga dimuat. Boleh, kalian bisa mengirimkan karya tulisan kalian. Boleh terkait puisi, boleh terkait cerita-cerita, boleh terkait pengalaman pribadi, atau pesan-pesan agama, boleh kalian tulis. Kemudian kalian sampaikan ke Ustadz Udin, nanti sama Ustadz Udin akan dimuat di dalam weblognya BK. Wah, keren sekali ya. Nah, ini Ustadz Udin juga sedang membuat IG atau Instagram supaya nanti bagi anak-anak yang punya potensi dalam hal mengarang, menggambar, nanti bisa kita muat di dalam IG dan weblognya tim BK di Matsada. Oke, langsung saja anak-anak. Langkah yang pertama untuk bereksplorasi bisa kalian melalui klik menu, ada di sebelah kanan tampilan kalian. Ini ya, ini di atas ini ada arsip, di bawahnya ini ada menu. Nah, di sini silakan kalian klik menu. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul submenu. Yang pertama bacaan, yang kedua unduh atau download, kemudian evaluasi, informasi madrasah, konseli, materi 7, materi 8, materi 9, dan tugas. Oke, kalau kalian ingin mencari materi kelas 8 semisal, maka tinggal kalian klik kelas 8, materi 8. Kalau kalian ingin mencari materi kelas 9, silakan diklik materi kelas 9. Silakan diklik di sini, materi kelas 9. Nah, setelah itu akan muncul di sebelah kiri menu, akan muncul beberapa kotak seperti ini. Anggapnya kita sebut di sini menu ya. Ini materi ke-21, ini materi ke-20, ini materi ke-19. Ustadz, boleh enggak kita belajar materi dari yang 21 dulu, kemudian 20, kemudian 19, baru ke 18 sampai ke 1. Boleh enggak? Boleh saja. Ya. Anak-anak juga diperkenankan untuk belajar acak. Tapi ada baiknya anak-anak belajar berurutan dari materi 1. Ustadz, kalau mau mencari materi 1 di mana? Kalau kalian mau mencari materi 1, klik di sini, ini ada tulisan previews ya. Kalian klik di sini previews. Oke. Terus silakan diklik terus previews. Previews itu artinya anggaplah back ya, atau sebelumnya. Oke. Sampai kalian nanti menemukan materi yang ke-1 ya, sampai menemukan materi yang ke-1. Bolehkah kita mempelajari materi ini mandiri? Boleh ya. Nah, ini sudah ketemu materi ke-1. Materi kedua, materi ketiga, materi keempat. Nah, kalian diperkenankan untuk mempelajari semua, terus kemudian apabila kalian menemukan hal-hal yang masih belum memahami, atau kalian merasa bingung, atau kalian kurang, anggaplah belum mengerti, ya, kalian boleh bertanya. Tanyanya gimana caranya Ustadz? Boleh melalui komentar di bawah kolom, misalkan ini ya, misalkan di sini. Di ini ya, klik materi konseling 1. Nah, ini.
Nah, ini kalian bisa pelajari, bisa kalian baca-baca. Kalau kalian mau mau bertanya, bisa kalian di sini ke komen sini, ya. Silakan diklik di sini. Silahkan diketik apa yang kalian tanyakan. Semisal ini dimulai dari salam dulu ya. Saya mau bertanya tentang misalkan titik-titik atau kalian punya semacam permasalahan tersendiri, boleh ditanyakan di sini. Kemudian ini boleh pilih anonim. Ini kalau kalian tidak ingin diketahui ini namanya atau inisialnya, kalian bisa ketik anonim, bisa pilih anonim, ya. Kemudian kalau sudah, silakan di publish. Kalau sudah publish, nanti di sini akan terekam, ya, akan terekam pertanyaan kalian dan akan kami cari jawaban yang terbaik untuk kalian. Atau kalau semisalnya pakai WA bagaimana Ustadz? Boleh. Ya, boleh, dan itu bisa. Kalau misalkan sampai pas bingung materi pertama, kalian hubungi Ustadz melalui WA grup boleh, atau japri ke Ustadz juga boleh. Oke, saya kira itu anak-anak untuk materi melalui ini. Di sini ada juga menu layanan konselingnya, ya. Nah, kalian bisa melalui di sini. Ustadz, kalau info madrasah itu tentang apa? Info madrasah itu adalah tentang informasi-informasi yang ada di madrasah. Semisal prestasi-prestasi teman-teman kalian, prestasi-prestasi kakak kelas kalian. Apa sih kegiatan di Madsada selama pandemi ini? Dan mungkin apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, itu kalian bisa klik di info madrasah. Oke, saya kira itu ya. Untuk konseli, kita coba. Nah, ini nanti tes kepribadian MBTI. Ini kalian nanti akan dilakukan tes, khususnya ini yang kelas 9 ya. Kemudian dari hasil tes tersebut kalian nanti akan mendapatkan tipe kepribadian apa yang sesuai dengan diri kalian. Apa sih fungsinya kalau kita mengetahui kepribadian? Tentu saja kalau kita mengenali diri sendiri, maka kita tahu kita ini ingin seperti apa, kita mau kemana, tujuan kita apa, itu kita akan tahu karena kita sudah mengenali diri sendiri. Ada seseorang yang mengetahui bahwa dirinya itu dirinya itu menguasai tentang puisi. Nah, jika ada pilihan di sekolah atau di mana, ini ada lomba baca puisi, lomba kaligrafi, lomba mewarnai, lomba tenis meja. Nah, ketika kamu ditanya, kamu pilih lomba apa? Nah, kan kalau seandainya kalian belum mengetahui bahwa kalian itu punya kemampuan di puisi, kalian kan bingung, aduh saya mau apa ya? Tiba-tiba sampean pilih misalkan lomba olahraga, misalkan lomba mewarnai. Bisa kalian lomba mewarnai tapi hasilnya kurang maksimal. Apabila kalian mengetahui, oh saya ini mempunyai kemampuan baca puisi, saya ikut lomba baca puisi, maka kemampuan kalian akan benar-benar maksimal di sana. Soal juara atau tidak itu urusan belakang. Tapi soal kemampuan, kalian bisa memenuhinya dengan semaksimal mungkin. Kalian bisa optimal, sekaligus optimis ya. Karena sampean yakin, ini kesukaan saya ini. Gitu. Oke, saya kira itu. Ini untuk tes kepribadian. Kemudian rumah konseli ini data yang sudah kalian kemarin kirimkan ke Ustadz Udin. Dan ini nanti Ustadz Udin memberikan satu lagi instrumen yang dapat kalian kerjakan. Mirip dengan rumah konseli, mirip dengan yang kemarin, tapi ini mohon untuk diisi kembali. Oke, begitu ya anak-anak. Kemudian kalian juga bisa curhat ke Ustadz.
ya, melalui menu curhatan hati ini. Ya, melalui menu curhatan hati ini saya praktekkan. Oke, jika kalian punya sebuah permasalahan, kalian takut membicarakannya dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, kalian tentu bisa bercerita dengan Ustadz Udin. Ya. Apa saja yang topik apa saja yang dapat diceritakan Ustadz Udin mencakup banyak hal. Kita sebutnya misalkan Fahdin, gitu ya. Kemudian nomor WA ini boleh kalian menuliskan nomor WA kalian atau kalian cukup kasih 0 gitu saja. Tapi saran saya, Ustadz Udin menyarankan agar kalian nanti ngetik nomor kalian. Oke, mungkin siapa ini, Mas Zaidan? Mau bertanya? Mau bertanya silakan Mas Zaidan. Oke, mungkin tersentuh ya. Mas Zaidan mau bertanya? Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian kalian silahkan pilih kelas apa. Di sini sudah saya sediakan 7AB, 8AB. Mungkin kalau kalian kelas 8I bisa kalian contoh, 8H. Contoh seperti ini, 8H. Ya, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu di sini sudah kita berikan topik. Kalian ingin bercerita curhat terkait apa? Banyak hal. Yang pertama tentang penampakan fisik dan kesehatan. Saya yakin di antara kalian ada yang mohon maaf tubuhnya besar sekali, ya. Besar, saking besarnya kalian itu jalan saja itu sudah capek sekali. Suruh lomba lari jelas tidak bisa. Sehingga menjadikan diri kalian sedikit canggung. Nah, sehingga sampean cemas, sampean kurang pede. Nah, kalau kalian punya permasalahan yang sejenis, ya tidak hanya besar loh ya, mungkin karena tubuhnya terlalu kecil, terlalu kurus, ya, karena yang menjadikan diri kalian kurang pede, kalian bisa sampaikan di sini. Kemudian terkait ekonomi, ya, mungkin kalian pengen tahu caranya gimana sih Ustadz kita bisa hidup ekonomis, gitu ya. Ekonomis itu tidak, orientasinya tidak selalu tentang uang ya anak-anak, tapi ke manajemen, pengaturan, ya. Pengaturan finansial, pengaturan keuangan. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh kesejahteraan, kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya, gitu ya. Kemudian terkait keluarganya, ya. Ini yang saat ini sedang banyak dilakukan oleh teman-teman kalian, tidak tentang keluarga, ya. Kondisi keluarganya. Oke, kalau seandainya kalian punya permasalahan tentang keluarga, sampean sering berkelahi dengan adik, sampean sering diganggu kakak saat belajar, kalian pokoknya permasalahan yang ada di rumah kalian. Bisa kalian sampaikan ke Ustadz. Kemudian masalah agama dan moral, agama ya terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan, kalian harus bagaimana dengan teman yang lain yang beragama lain, kalian harus mengambil ibadah seperti apa yang paling sesuai, kira-kira begitu. Kemudian hubungan sosial dan organisasi. Hubungan sosial itu berarti kalian nanti misalkan ada yang mengikuti kegiatan ansor, kegiatan pramuka, tapi di sana kalian memiliki sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya tentunya banyak sekali. Nah, kalau seandainya kalian memiliki sebuah masalah terkait dengan sosial dan organisasi, kalian bisa menghubungi ke Ustadz Udin. Selanjutnya adalah adaptasi di madrasah. Nah, ini yang saat ini mungkin masa pandemi ya, kalian mungkin ini jarang sekali diambil oleh teman-teman kalian. Ini kegiatan belajar. Nah, sekarang ini, musim sekali ini
mengeluhkan, Ustadz saya banyak tugas, padahal saya itu terbatas gitu ya. Ada yang mungkin nggak punya kuota, wifi-nya kebetulan sedang putus, jaringan sedang down, dan lain sebagainya. Tentang kegiatan belajar kalian jika ada permasalahan, sampaikan ke Ustadz Udin. Termasuk ini penghafal-penghafal Al-Quran yang hebat. Ini kalian apabila mengalami semacam apa namanya yang ingin disampaikan dalam hal menghafal Al-Quran, bisa kalian menghubungi Ustadz Udin. Ya, meskipun Ustadz Udin bukan ahlinya, mungkin saja ketika sampean nanti bercerita pada Ustadz Udin, kalian menemukan solusinya sendiri. Itu. Kemudian terkait dengan muda-mudi dan asmara, nah, ini saya kira sangat jarang sekali diambil oleh teman-teman. Maksudnya ini gini, apabila kalian sudah mulai memiliki perasaan dengan lawan jenis, yang laki-laki dengan yang perempuan, atau yang perempuan dengan yang laki-laki, kalian bisa menceritakannya ke Ustadz Udin. Jangan sampai hal yang demikian itu mengganggu mengganggu kegiatan kalian dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ini sampai menghilangkan tujuan utama kita. Gitu ya. Kemudian yang paling umum ini pribadi. Ya, masalah pribadi apapun ya. Condong semisalnya adalah masalah-masalah yang berkenaan orientasinya pada diri kalian sendiri. Ya. Sampean kurang semangat, tidak bisa mengatur waktu, kurang produktif. Pokoknya tentang diri kalian sendiri, kalian bisa sampaikan ke Ustadz Udin. Oke, semisal ini adalah masalah pribadi. Terus kemudian tuliskan permasalahanmu di sini, ya. Mulai dari salam dan diakhiri dengan salam. Oke, saya kira itu. Kalau sudah, klik kirim, begitu ya. Oke, saya kira itu anak-anak untuk orientasi layanan BK berbasis ICT atau berbasis teknologi. Ustadz, semisal kita mau layanan, misalkan kita mau curhat tidak melalui web, tapi langsung melalui WA, boleh apa enggak? Ya, kira-kira. Tentu saja boleh anak-anak ya. Web ini adalah salah satu media. Nah, tujuannya yang penting sama, tujuannya yaitu membantu kalian. Jadi Ustadz Udin di sini punya tugas, punya kewajiban untuk membantu kalian. Oke, dari permasalahan, mulai dari permasalahan pribadi, permasalahan belajar, permasalahan sosial, dan permasalahan karir. Khusus kakak-kakak yang kelas 9. Setelah ini kalian harus punya perencanaan loh, kalian mau melanjutkan ke sekolah mana. Nah, seperti itu. Maka Ustadz Udin siap membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan terkait pribadi, belajar, sosial, dan karir. Ya, ingat karir. Kalian harus punya pilihan nih. Khususnya adik-adik nih yang kelas 8 harus sudah mulai belajar. Kira-kira saya setelah dari MTS nanti sekolah di mana ya? Nah, seperti itu. Baik, itu yang dapat Ustadz Udin sampaikan. Saya stop share ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan, teman-teman. Silakan di open mic atau unmute bagi yang ingin bertanya.
Silakan. Tidak ada yang bertanya. Kalau begitu Ustadz Udin yang bertanya ya. Ini Mbak Sri Wulandari, selama pandemi ini Mbak Sri ada di rumah atau di pondok? Di rumah. Di rumah. Terus hafalannya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Sampai juz berapa ya Mbak? Juz 4. Alhamdulillah juz 4. Kelas 8 itu sampai juz berapa ya targetnya? Juz 4 terakhir. Juz 4 terakhir. Oke. Bukan juz 7. Oh iya, juz 7. Berarti masih panjang ya. Yuk, yang semangat. Selanjutnya, yuk ini Mbak Farah. Farah Bila. Mbak Farah Bila. Ya Ustadz. Sekarang Mbak Farah Bila ada di mana? Di rumah. Di rumah ya. Hafalannya sampai berapa? Masih juz 6. Masih juz 6. Targetnya kelas 9 sampai juz berapa? Juz 10. Juz 10. Oh, jadi kurang sebentar ya. Iya. Kira-kira apa rencananya Mbak Farah? Untuk menghafal? Menghafalnya sama siapa? Biasanya sama kakak. Kakak juga penghafal Al-Quran? Enggak. Oh, yang menyimak gitu? Iya. Oke, selanjutnya siapa ya ini ya? Mas Zaidan? Halo? Mas Kevin? Halo Mas Kevin? Ya Ustadz, Oke, Mas Kevin kelas 8 ya? kelas 9 Ustadz. Oh, sekarang sudah kelas 9. Oke. Mas Kevin sekarang di rumah apa di mana? Iya di rumah Ustadz. Hafalannya sampai berapa? Juz 6 Ustadz. Sama siapa ini selama pandemi Mas Kevin menghafalnya? Sama orang tua. Orang tua? Iya Apa Ustadz. yang menyimak atau gimana? Iya yang menyimak. Orang tuanya juga penghafal Al-Quran? Enggak Ustadz. Enggak ya. Oke, sampai 6 ya tadi? Ya. Berarti kurang 4 loh Mas Kevin. Yuk semangat. Ya. Ini Mbak, ada 3 ini. Adelia, Irenika. Siapa ini yang ketiga ini? Ayo ceritakan, di unmute dulu.
Diklik di layar. Kemudian di situ ada tanda mikrofon. Kalau ada tanda merah, silakan diklik atau disentuh. Nah, ya silakan ini siapa yang mau cerita? Silakan disentuh kembali. Adelia, Irenika, masih di silakan. Ini siapa dulu? Adelia. Adelia, oke. Di mana Adelia? Di Pondok. Di pondok? Oke. Enak ya kalau di pondok. Sekarang hafalannya sampai berapa? Juz 7. Alhamdulillah. Terus kalau Irenika mana? Atau yang ketiga dulu? Apa? Masih disambangi. Kurang keras, Mbak. Iren masih itu disambangi sama orang tuanya. Oh, gitu. Terus ini siapa satunya? Siapa? Ruli. Ruli. Halo, Ruli. Gimana hafalannya sampai berapa? Juz 13. Alhamdulillah. Ayo teman-teman semangat. Ini loh temennya sudah sampai 13. Alhamdulillah. Ruli gimana tipsnya bisa sampai 13? Katanya banyak ngaji. Banyak ngaji. Banyak menghafal gitu ya. Kalau Adel sampai juz berapa? Oh, kok Adel? Iren. Iren nggak ada. Nggak tahu Bu sampai juz berapa? Sampai juz 6. Juz 6. Oke. Berarti Adel sama Iren perlu gimana tipsnya bisa menghafal sampai 13? Iya. Gitu. Izra, halo Izra. Assalamualaikum Iya. Izra. Izra Waalaikumsalam. di rumah apa di mana ini? Ada di rumah. Di rumah. Izra kelas berapa ini? Kelas 8. Sudah sampai berapa hafalannya? Juz 3. Juz 3. Berarti untuk target kurang 4 ya? Ya. Oke, kira-kira apa kendalanya selama ini Mas Izra? Waktu menghafal. Ada apa dengan waktunya? Halo Mas Izra? Ya. Waktu menghafal bagaimana? Apa kesulitannya? Sibuk atau bagaimana? Kekurangan waktu. Kekurangan waktu ya? Ya. Apa kesibukannya apa ya di rumah?
Kebanyakan main game. Iya. Oke. Yang demikian bisa enggak Mas Izra ini apa namanya? Rubah? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Amin. Ustadz ikut senang. Oke, kalau begitu Mas Izra sudah tahu ya caranya dan kendalanya apa. Nah, kemudian cari solusinya ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Mbak Fadin. Halo, Assalamualaikum Fadin. Iya, Ustadz. Fadin, Waalaikumsalam. sampai berapa? Sudah 9? Juz 7 akhir, Ustadz. Juz 7 akhir. Sama siapa kalau menghafal di rumah? Sama Ibu. Sama ibu. Kelihatannya jarang-jarang ya. Kendalanya apa sih di Mbak Fadin ini? Kalau di rumah? Rame, Ustadz. Oh, rame. Fadin bangunnya jam berapa? Habis subuh, Ustadz. Habis subuh. Terus tidurnya? Gimana, Ustadz? Tidurnya jam berapa biasanya? Nggak nentu, Ustadz. Kadang lebih dari jam 10. Kadang jam 10. Coba saya tanyakan ke Ruli ya. Fadin sambil menyimak. Halo, Assalamualaikum Iya, Ustadz. Ruli. Kemana ya Ruli tadi? Nah, sambil menunggu Ruli, Ustadz Udin kira-kira punya saran. Kalau mau dipakai, silahkan. Jadi ini setidaknya pagi itu setelah bangun, sholat subuh, kalian bisa memenuhi bacaan Al-Quran, dihafalkan. Kalian bisa menarget mulai 15 menit atau 30 menit atau bahkan bisa 1 jam dan lebih. Itu ya. Kemudian lakukan lagi sebelum tidur. Ya, sebelum tidur ambil air wudhu, kemudian baca Al-Quran sambil menghafal. Ya. Boleh 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Nah, kalau siang ada waktu, sempatkan baca Al-Quran, hafalkan. Karena saat ini posisi kalian itu benar-benar sedang mulia, ya, sedang diberi kesempatan oleh Allah melalui kondisi saat ini. Begitu juga dengan orang tua yang sudah mengizinkan kalian untuk menghafal Al-Quran. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, gitu ya. Ayo digunakan sebaik mungkin. Oke. Jadi tadi ya setelah subuh, kemudian menjelang tidur. Kalau seandainya mau menggunakan trik sini, silahkan. Nah, insya Allah nanti kalian akan merasakan perbedaannya. Halo Mbak Ruli, apa sudah bisa gabung? Mbak Ruli?
Kemana Mbak Adel? Mbak Ruri? Ya. Mbak Ruli kemana? Iya di sini. Oh, oh ya, ya, ya. Mbak Ruli sekarang dapat 13 ya? Iya. Ya. Kapan waktu Mbak Ruli menghafal Al-Quran itu? Tergantung jadwal di pondok. Kapan saja? Kenapa Ustaz? Kapan saja waktu Mbak Ruli menghafal Al-Quran? Mungkin bisa ditiru oleh teman-temannya. Nah, Sesuai jadwal di pondok. kapan itu? Pagi. Pagi, setelah subuh. Pagi jam 7:30. Setengah 8 ya? Iya. Oke. Terus kapan lagi? Malam. Malam. Kalau sore sama siang? Murojaah. Murojaah itu semacam apa ya? Diuji gitu ya? Kenapa? Setoran, ya. Halang hafalan yang udah dihafal. Iya, ya. Oh, gitu. Kenapa Ustaz? Murojaah itu mulai juz 1 atau yang baru dihafalkan? Iya. Dari juz 1. Mulai juz 1, luar biasa. Oke, baik itu anak-anak ya. Kalau Ustadz Udin boleh menyarankan, kalian boleh pakai caranya tadi setelah subuh, kemudian menjelang tidur kalian wudhu. Saya pengen menyapa ini yang rombongan, senang sekali saya. Ini ada Rukoyah apa siapa ini ya? Ayo silakan dikenalkan satu-satu. Yuk, gantian. Kerudung putih dulu. Nah, sembunyi. Silakan. Ada permasalahan apa yang mungkin Ustadz bisa disampaikan ke Ustadz Udin? Halo? Gimana hafalannya? Ini di pondok atau di mana sih? Di pondok ya. Oke, gimana hafalannya, lancar? Oh ya, alhamdulillah. Tapi suaramu enggak kedengar loh sama Ustadz Udin. Oke. Oke dah. Suaranya kurang dengar. Baik teman-teman, silakan yang lain yang ingin bertanya boleh, bercurhat boleh. Pokoknya BK itu ingin membantu kalian. Ya, kalian bisa menyampaikan melalui chat WA ke Ustadz Udin. Kalau ada tugas yang berat, kalau ada permasalahan,
terkait pribadi, dengan temannya, dengan organisasi, dan lain-lain, silahkan sampaikan ke Ustadz Udin. Boleh melalui media web atau melalui chat WA. Ya, Ustadz Udin juga sudah ada kok di grup kalian. Oke. Silakan bagi yang mau bertanya. Mohon maaf Ustadz Udin tidak bisa menyapa satu persatu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ini yang Rukoya ini satu pondok dengan yang tadi ya, sama si Iren Adel, satu pondok. Oh iya. Seru sekali kalian itu. Masa di pondok itu masa paling enak menurut Ustadz Udin. Masa paling enak. Ya teman-teman yang lain yang mau mondok silahkan nyusul. Aluf Hilmah. Halo? Iya, Ustadz. Aluf Hilmah ada di pondok apa di rumah tadi? Di rumah ya? Iya. Nggak ingin mondok? Ingin. Pengen ya. Soalnya begini nak, saat ini kita nggak bisa ketemu teman-teman, ya. Jadi bisanya ketemu teman ya hanya di pondok. Itu. Sedangkan kalau kalian di pondok, kalian itu bisa bersosialisasi dengan temannya, mengenal temannya satu dengan yang lain, sehingga hal itu menyenangkan sekali kalau menurut saya. Menghafalkan Al-Quran bersama, memecahkan masalah bersama, tidur bersama, terus makan bersama, pokok bersama-sama itu enak. Itu ya. Kalian akan punya kenangan dulu pernah makan satu piring, pernah mandi bareng, ada nggak ya? Kalau tidur bareng mungkin. Dulu Ustadz Udin itu satu kamar diisi 15 anak. Kadang kaki di kepala, kepala di kaki, itu sudah biasa itu kalau untuk anak pondok. Oke, baik, saya kira itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, orientasi layanan BK akan saya akhiri. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup? Saya cek di chat dulu. Gambarnya nggak jelas. Suaranya ceket-ceketan. Ceket-ceketan itu apa? Putus-putus ya, ceket-ceketan itu. Oke, mungkin ini kendalanya kalau apa namanya pakai jaringan ya. Jadi kita harap maklum. Oke, baik anak-anak, terima kasih sesi perkenalan dari Ustadz Udin. Ustadz Udin senang sekali. Ustadz Udin pengen ambil kesimpulan bahwa yang pertama, tugas Ustadz Udin adalah
membantu kalian. Ya, harap kalian mengerti, dan kalian jika ingin bercurhat pada Ustadz Udin, boleh menggunakan media berbasis web atau melalui chat. Dan perlu diingat bahwa yang kalian sampaikan ke Ustadz Udin itu sifatnya rahasia. Nah, jadi sama Ustadz Udin dijaga. Tidak akan disampaikan ke yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menyampaikan konsultasi melalui WA. Ya, silahkan kalian menghubungi ke Ustadz Udin. Namun mohon maaf, untuk saat ini mungkin Ustadz Udin membalasnya agak sore. Ya, karena Ustadz Udin kebetulan ada kegiatan lain untuk mengembangkan profesi. Makanya hari ini hari Minggu saya manfaatkan untuk ketemu dengan kalian meskipun via Zoom. Mungkin minggu depan kita juga akan bertemu lagi. Ya. Untuk hari Senin sampai Sabtu nanti Ustadz Udin mohon maaf tidak bisa bertatap maya. Mungkin bisa kalian chat ke Ustadz Udin, tapi ya sekali lagi Ustadz Udin insya Allah akan membalas setidaknya sore, ya, karena waktunya Ustadz Udin itu mulai pagi sampai jam 5 baru selesai, nanti dilanjutkan lagi setelah maghrib. Makanya mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan yang pertama kita diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat, dan khususnya penghafal Al-Quran ini diberikan kecerdasan dan kejernihan hati dan pikiran. Ya, itu saja anak-anak. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.